Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Miftahul-Jannah sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Nurul Aulia Hidayah sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Naila Salsabila sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Sasti Lutfiah Latifah sebagai pemateri keempat. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu tentang Quran Surat Ali Imran ayat ke-14. Saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbu sahawatin minan nisa'i wal banina wa qanatirin muqataratin minad dahabi wal fiddati wa khaylil musawati wal an'amina wal harth. Dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta-harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan binatang-binatang, ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Uraian Quran Surat Ali Imran ayat ke-14. Isi dari Surat Ali Imran adalah diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diinginkan. Di sini terdapat 3 kata. Yang kata pertama yaitu ada yuzinah, artinya diperhiaskan. Maksudnya segala barang yang diinginkan itu ada baiknya dan ada buruknya. Tetapi apabila keinginan telah timbul yang kelihatannya hanya eloknya saja dan lupa akan buruk atau susahnya. Kata kedua adalah hubungan hati, kesukaan atau cinta. Kata ketiga adalah syahwat, yaitu keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu buat yang mempunyainya. Maka disebutkanlah di sini 6 macam hal yang manusia sangat menyukainya, karena hendak mempunyai dan menguasai, sehingga yang nampak oleh manusia hanyalah keuntungan saja, sehingga manusia tidak memedulikan kepayahan buat mencintainya, yaitu dari hal perempuan dan anak laki-laki, dan berpikul-pikul emas dan perak, dan kuda kendaraan yang diasuh, dan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah 6 macam yang sangat disukai, diinginkan, dan dengan berbagai macam usaha manusia untuk mempunyainya. Kemudian saya akan menyampaikan materi tentang kandungan Quran Surat Ali Imran ayat ke-14 dari tafsiran Al-Mukhtasar atau Makas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Said Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Dijadikan indah bagi manusia untuk mencintai apa-apa saja yang mereka sukai, berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah seperti emas, perak, dan kuda-kuda yang baik, dan binatang-binatang ternak semisal unta, sapi, kambing, serta tanah yang dijadikan untuk bercocok tanam, dan ladang sebagai untuk menanam sayuran atau dan sebagainya. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan perhiasan yang akan sirna, dan Allah di sisinya terdapat tempat kembali pahala yang baik, yaitu surga. Karena itu, walaupun mendorong melakukan pekerjaan keras atau bisnis, Al-Quran menggarisbawahi
bahwa dorongan yang seharusnya lebih besar adalah memperoleh apa yang berada di sisi Allah. Atas dasar hal ini, maka pandangan yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini dan masa depan. Dengan demikian, visi masa depan dan berbisnis merupakan etika pertama dan utama yang digariskan Al-Quran, sehingga pelakunya tidak hanya sekedar mengerja keuntungan semata atau yang segera habis, tapi selalu berorientasi pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan surat Ali Imran ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum lilladzina taqu 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ajwajum mutahharatun wa ridwanum minallahi wallahu basirun bil ibad. Artinya, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari apa yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Uraiannya itu, Tuhan bersabda, memberi peringatan dengan lanjutan ayat, yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia. Tegasnya bahwasanya semua itu adalah perhiasan di dunia. Niscaya usia akan habis untuk itu, sedangkan perhiasan untuk di akhirat kelak dia tidak ada. Padahal di belakang hidup yang sekarang ini adalah hidup yang akan dihadapi sesudah dunia adalah akhirat. Kandungan isi dari surat Ali Imran ayat 15 yaitu, penghuni surga itu mempunyai tingkatan seperti keadaan di dunia. Di antara manusia di dunia ini ada yang tidak dapat memahami pentingnya ridho ilahi, padahal itu mendorongnya untuk berbuat kebajikan atau meninggalkan kejahatan. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan lahiriah seperti mereka yang rasakan di dunia. Di antara mereka ada yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi dan sanggup mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mengharapkan keridhaan Allah serta menjadikan sebagai tujuan akhir dan kebahagiaan yang tertinggi di hidupnya. Kata kunci dari surat Ali Imran ayat 14 dan 15 yaitu, kesenangan yang dimaksud di sini adalah kesenangan di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud kesenangan dunia itu apabila kebutuhan dunianya terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan kesenangan akhirat yaitu apabila harta yang dibelanjakan dengan dimaksud ibadah adalah kepada Allah mampu memberi manfaat kepada di akhirat kelak. Nah, asbabun nuzul atau kapan dan peristiwanya yaitu dikisahkan Ibnu Katsir menyebutkan 83 ayat pertama turut berkenaan dengan kedatangan rombongan Najran pada tahun 9 Hijriah. Rombongan Najran yang datang menghadap Nabi Muhammad melihat itu menghubungkan 60 orang. Dari 60 orang itu ada 14 orang tokoh pemuka. Di antara 14 tokoh utama tersebut ada 3 lagi yang lebih terkemuka. Mereka adalah Abdul Masih yang bergelar Al-Aqib, Al-Aiham yang bergelar Asyayid, dan Abu Haritsah bin Alqamah. Dalam tafsir Al-Wasit, surat ini diberi nama surat Ali Imran karena di dalamnya terdapat satu kisah tentang keluarga Imran yang cukup detail dan tidak ada dalam surat-surat lain.
Keluarga Imron yang dimaksud adalah Isa, Yahya, Maryam, dan ibunya. Imron itu sendiri adalah ayah kandung Maryam, ibunya Isa. Jadi Imron itu adalah kakeknya Isa alaihissalam. Nah, untuk surat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sasti Latifatul. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Latifah Lutfiah, NIM 1950210034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatul sholihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Selanjutnya adalah kata kunci dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 ini adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Maksudnya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, baik dan indah sifatnya, serta bermanfaat bagi manusia, tetapi dapat memperdayakan dan tidak kekal. Sebaliknya, amalan-amalan yang kekal lagi soleh yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai tuntunan agama adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan dan dapat membawa kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti. Uraian Surat Al-Kahfi ayat 46, harta, wanita, dan anak-anak merupakan perhiasan dunia yang sangat menarik bagi sebagian besar umat manusia. Tetapi ketiganya mempunyai dua sifat, yaitu sifat konstruktif yang artinya membangun dan juga destruktif yang artinya merusak. Dalam hal ini, merusak dapat diartikan sebagai merusak perekonomian. Fungsi konstruktif wanita yaitu wanita dapat dijadikan mitra untuk membangun ekonomi keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana terdapat emansipasi wanita yang menjadikan kedudukan wanita di mata masyarakat mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan laki-laki. Tetapi di balik itu semua, emansipasi wanita saat ini juga mempunyai sifat destruktif, di mana wanita juga merusak tatanan ekonomi, menyebabkan kerusakan mental, serta moral. Contohnya saja, kita lihat sekarang, para pejabat kita yang memiliki hubungan terlarang dengan wanita-wanita cantik yang tentu bukan mahram mereka. Mereka hanya tergiur oleh kemolekan dan keindahan wanita tersebut hingga banyak dari mereka menggunakan uang negara untuk memenuhi nafsunya dan akhirnya harus berurusan dengan KPK. Sayang sekali bukan? Tetapi di balik itu semua, ada hal yang lebih berharga dan tinggi nilainya ketimbang itu semua, yaitu amal perbuatan soleh dan janji pahala yang besar yang diberikan Allah kepada para hambanya yang lebih mementingkan urusan akhirat terlebih dahulu ketimbang dunia. Kecintaan harta, benda, wanita, dan anak-anak hendaknya tidak membuat kita istagna atau merasa diri kita serba super dan serba wah, dan menuruti nafsu yang mendistorsi proses keimanan kita, ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kandungan nilai dan hikmah dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Di sini Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta, benda, dan wanita, dan juga anak-anak.
karena manusia sangat memperhatikan ketiganya. Tetapi Allah menegaskan lagi bahwa ketiganya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan yang kekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa ketiganya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan untuk kesombongan. Harta, benda, wanita, dan anak-anak memang diciptakan Allah sangat menarik. Begitu menariknya, banyak orang-orang yang suka bermegah-megahan sehingga melalaikan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sadar, jika harta tidak akan pernah dibawa mati. Sebaliknya, amal soleh kitalah yang akan menjadi pertimbangan kita di akhirat kelak nanti. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabila, NIM 18. Di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari teman-teman saya kelompok 3, yaitu hadis tentang etika bisnis atau berekonomi dalam Islam. Hadis pertama itu ada di hadis riwayat Imam Malik Ibnu Anas. Bunyinya, ayah yallati amaliki annahu qad balaghahu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithu li utammima husnul akhlaq, rawahu Malik Ibnu Anas, yang artinya dari Yahya al-Laisi dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Malik Ibnu Anas. Nah, kata kunci hadis ini yaitu husnul akhlak, yang berarti akhlak yang baik. Maksudnya ketika kita melaksanakan segala kegiatan, termasuk juga kegiatan bisnis, itu harus didasari dengan perilaku dan etika yang baik. Kemudian bisnis Islam itu seperti apa? Bisnis Islam itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang, dan jasa, termasuk juga keuntungan yang diperoleh, melainkan dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan. Ini perolehan dan pendayagunaan yang dikenal dengan istilah halal dan juga haram. Nah, kunci etika bisnis sesungguhnya itu terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah tujuannya untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Dahulu ketika peradaban bangsa Arab itu pada masa jahiliyah itu sangat masih jauh dari akhlak mulia. Contohnya saja, mereka dulu melakukan pembunuhan, sering melakukan pembunuhan, sering melakukan pelacuran, mabuk-mabukan juga. Terus serta ini melakukan usaha-usaha bisnis yang curang. Manusia dulu itu tidak mengenal Allah, tidak lagi mengenal Allah. Maka akhirnya Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk membuat perubahan yang signifikan di bidang akhlak itu. Selanjutnya, ada beberapa hadis etika bisnis dalam Islam yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama itu hadis Imam Bukhari, itu menjelaskan betapa pentingnya kejujuran, karena kejujuran yang membawa kepada kebajikan. Orang yang selalu berbuat jujur, niscaya hidupnya selalu diliputi dengan sikap dan perilaku baik, karena ia tidak menipu dirinya ataupun orang lain. Kehidupannya juga selalu lurus, tidak berbuat hal-hal yang negatif, sehingga ia menjadi orang yang saleh. Karena itu orang yang jujur pada akhirnya akan masuk surga.
Orang yang senantiasa jujur dalam kehidupan kesehariannya akan ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang jujur. Demikian pula sebaliknya, kebohongan membawa pada keburukan. Orang yang selalu berbuat bohong nantinya akan membohongi dirinya sendiri dan juga orang lain. Meskipun melakukan keburukan, ia tetap selalu merasa benar, sehingga ia tidak menyesal dan malah terus-menerus melakukannya. Pada akhirnya, ia akan masuk neraka karena kebohongan yang telah membawanya pada maksiat. Nah, orang yang demikian ini oleh Allah ditetapkan sebagai pembohong karena memang dalam kesehariannya selalu berbohong. Hadis selanjutnya itu hadis riwayat Imam Bukhari, itu menjelaskan tentang amanah. Dalam dunia bisnis, amanah atau kepercayaan itu adalah kunci utama agar konsumen tidak meninggalkan kita. Nah, jika konsumen sudah pergi, maka bisa dipastikan usaha kita pun juga akan hancur nantinya. Oleh karena itu, kepercayaan itu merupakan faktor terpenting bagi kelangsungan usaha, karena kejujuran dan amanah memiliki hubungan erat. Kejujuran dan amanah itu memiliki hubungan yang erat. Karena orang yang jujur pasti amanah atau terpercaya. Allah juga memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan ketika memutuskan suatu perkara itu harus diharapkan dilakukan secara adil. Selanjutnya, bersikap dan berperilaku amanah itu sangat dianjurkan oleh Islam, dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu ciri orang yang munafik. Pengkhianatan itu merupakan perbuatan yang sangat keji, sehingga Rasulullah itu mengkategorikan khianat itu sebagai salah satu ciri orang yang munafik. Selanjutnya itu hadis riwayat Imam Muslim, membahas tentang keramah tamahan. Dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa dalam dunia bisnis, keramah tamahan, kesopanan, dan juga ketawaduan itu sangat penting untuk dijaga. Terlebih bisnis yang terkait dengan jasa dan pelayanan sangat meniscayakan unsur ini. Seringkali orang yang tertarik untuk membeli sesuatu karena keramahan yang diperlihatkan oleh penjual. Oleh sebab itu, seorang pebisnis itu sangat dianjurkan untuk mempunyai jiwa dan sikap kepribadian yang baik agar dapat menarik perhatian para pelanggannya. Selanjutnya ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu menjelaskan tentang ta'awun dan tolong-menolong. Pelaku bisnis menurut Islam itu tidak hanya sekedar yang mengejar keuntungan saja sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis, melainkan juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau tolong-menolong, sebagaimana implikasi sosial kegiatan bisnis. Berbisnis itu bukan semata-mata hanya mencari keuntungan material saja, melainkan didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam menjual maupun membeli barang orang gitu. Di samping itu, sebagian harta yang diperoleh dari kegiatan bisnis itu alangkah baiknya diberikan juga kepada orang lain, terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umat Islam segera mendistribusikan sebagian hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya. Selanjutnya itu hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini tuh
ada larangan menjelek-jelekkan bisnis orang lain agar tujuan itu orang lain itu membeli kepadanya. Nah, seorang pembisnis itu tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain. Tidak boleh juga suudzon atau berburuk sangka. Tidak boleh juga memata-matai dan mendengki. Tidak boleh iri hati dan juga bermusuhan dengan bisnis yang lain. Gitu. Selanjutnya, hadis riwayat Imam Bukhari itu menjelaskan tentang sumpah palsu. Sumpah palsu itu dilarang dalam kegiatan bisnis. Sangat dilarang. Oke, selanjutnya hadis riwayat muttafaqun alaih itu menjelaskan tentang tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Cara bisnis seperti ini tuh dikenal dengan jual beli najisi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung atau calon pembeli lainnya. Misalnya dalam suatu transaksi atau pelanggan ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini tuh bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Nah, orang yang menaikkan harga tadi padahal dia itu tidak berniat untuk membeli, itu sudah melanggar larangan Rasulullah. Makanya sikap seperti itu harus dihindari. Oke, selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah itu adanya larangan melakukan kecurangan. Tidak boleh melakukan kecurangan. Nah, dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat itu harus benar-benar diutamakan, harus benar-benar diperhatikan. Jangan semena-mena, jangan angger-anggeran lah istilahnya ya. Nah, karena Allah itu mengancam dengan kecelakaan, yaitu berupa neraka bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Nah, dalam hadis ini, hadis riwayat Ibnu Majah ini juga diceritakan bahwa ketika Rasulullah baru tiba ke Madinah, penduduknya saat itu sangat buruk dalam hal timbang menimbang dan takar menakar barang dagangan. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin dan Rasulullah menjelaskannya kepada penduduk Madinah tersebut, dan setelah itu mereka memperbaiki cara-cara menakar dan menimbang seperti itu. Jadi harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai nyeleneh dalam menimbang ataupun menakar, karena itu sangat diperhitungkan nanti di akhirat. Oke, sudah selesai penjelasan dari kelompok kami mengenai materi ini. Saya mewakili teman-teman kelompok saya dari kelompok 3. Memohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang tepat, dan saya ucapkan terima kasih juga mewakili teman-teman dari kelompok saya, kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.